Yang terpilih, dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Saat ini tidak akan datang dua kali. Pintu-pintu takdir sedang bergetar di atas hidup Anda. Alam semesta tidak sedang berbisik, ia sedang bergemuruh. Ini bukan sekadar kenyamanan. Ini adalah panggilan, bukan dorongan lembut, melainkan sebuah peringatan yang membangunkan. Ini adalah momen penting, sebuah pertemuan yang sudah ditetapkan, bukan kebetulan. Berikan beberapa menit Anda untuk mendengarkan. Jangan lewati, resapilah. Anda telah berjalan terlalu lama di bawah bayang-bayang, terabaikan, tak terlihat, dan diremehkan. Orang-orang mungkin pernah memandang Anda, tetapi mereka tidak benar-benar mengenali nyala api yang ada di dalam diri Anda. Dan saya tahu, Anda pun merasakannya. Cahaya yang perlahan memudar. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena pertarungan batin yang sunyi telah menguras diri Anda sedikit demi sedikit. Inilah bahaya yang sesungguhnya. Anda mulai percaya bahwa semua itu normal, bahwa kelelahan adalah jati diri Anda, bahwa pudar adalah takdir Anda. Namun hari ini, kebenaran itu dipatahkan. Anda dilihat, Anda dihargai, dan Anda tidak terlambat. Kehidupan membawa Anda tepat pada saat ini. Anda tidak dilahirkan untuk menyatu dan lenyap di latar belakang. Anda diciptakan dengan ketelitian yang luar biasa, dipenuhi potensi alam semesta, ditakdirkan untuk menyala seperti sebuah pesan hidup. Terimalah ini sebagai undangan untuk diuji. Bukan sekadar dipercaya mentah-mentah. Rasakan dengan hati Anda, dan simpan hanya yang selaras dengan jiwa Anda. Namun sadari ini, tujuan hidup Anda sedang diguncang. Ada energi yang berusaha mengalihkan fokus Anda sesuatu yang tampak kecil, seperti mahkota Anda, simbol jati diri, dan kekuatan Anda. Mengapa? Karena jika Anda lupa siapa diri Anda akan menjauh dari aliran berkat dan potensi yang sejak awal sudah tertulis untuk Anda. Jangan hanya mengikuti pola dunia luar, bertransformasilah dengan memperbarui cara pandang dan kesadaran Anda. Ini bukan pesan yang lembut. Ini adalah sirine kehidupan. Ini adalah momen penting Anda. Dalam beberapa menit ke depan, akan terungkap apa yang sebenarnya menghambat Anda, panggilan untuk memulihkan mahkota Anda, dan dorongan untuk menyelaraskan diri dengan keteraturan semesta. Saya bertanya pada Anda sekarang, akankah Anda terus berjalan, seolah Anda biasa-biasa saja? Ataukah Anda akan bangkit menjadi pribadi, seperti yang sudah Anda sadari di dalam diri? Ketika Anda melangkah maju pada panggilan ini, nyatakan kesiapan Anda. Jika pesan ini terasa dalam hingga ke tulang Anda, ungkapkanlah dengan keberanian. Biarkan yang menghalangi tahu bahwa Anda telah terbangun, siap mengenakan kembali mahkota Anda. Bertahanlah hingga akhir. Kita akan menutup dengan sebuah momen yang memutuskan keterikatan lama dan menyelaraskan kembali jiwa Anda dengan kekuatan yang lebih besar dari Anda. Ini adalah panggilan Anda. Kehidupan jarang mengetuk dua kali. Dan hari ini, inilah ketukannya. Yang terpilih, resapilah. Ada sesuatu yang selama ini diajarkan kepada Anda untuk diabaikan. Sesuatu yang sakral yang telah dibungkus dunia dengan kesia-siaan dan dianggap hanya tampilan semata. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Saya berbicara tentang rambut Anda, bukan sebagai mode, bukan sebagai politik identitas, bukan sebagai sesuatu untuk diatur atau diubah, tetapi sebagai sesuatu yang bermakna. Kehidupan tidak membentuk Anda sembarangan. Rambut Anda bukan sekadar fitur. Ia adalah simbol hidup asal-usul Anda, kewibawaan Anda, dan panggilan diri Anda. Mahkota itu bukan disimpan dalam ruang tertutup, tetapi tumbuh dari diri Anda sendiri. Setiap helai membawa tanda unik yang melekat pada perjalanan batin Anda. Ini adalah memori, warisan, dan identitas yang saling terjalin. Ia membawa gema dari para leluhur Anda, perjuangan mereka, doa mereka, dan syukur yang pernah mereka ucapkan. Ia mengenali tangan yang merawat Anda, juga bayangan yang pernah mencoba meredupkan cahaya Anda. Ia menyimpan jejak dari setiap berkat yang pernah dititipkan dalam hidup Anda, bahkan bisikan kutukan yang terucap di tempat-tempat tersembunyi. Dan disitulah letak rahasianya. Karena sesuatu yang menyimpan memori juga menyimpan kekuatan. Dalam kisah lama, seorang bijak menggambarkan dirinya diangkat oleh helaian rambutnya, tersentuh oleh kekuatan tak kasat mata. Itu bukan sekadar puisi, itu adalah kenyataan spiritual. Rambut Anda lebih dari sekadar penampilan. Ia adalah saluran, sebuah penghubung yang menjaga keterkaitan antara tubuh dan jiwa Anda. Ketika mahkota diri Anda diabaikan, energi pun meredup. Namun ketika dihormati,
Anda merasa hidup, bergetar, dan selaras. Itu bukan kesia-siaan, melainkan vitalitas. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada hari-hari tertentu di mana Anda merasa redup, terputus, seakan hampir tak terlihat oleh diri sendiri? Lihat lebih dalam, seringkali itu terjadi saat mahkota Anda tertutup oleh rasa malu, kelelahan, gangguan, atau bahkan serangan yang tak tampak. Pertarungan dalam hidup ini bukan hanya di pikiran, melainkan juga tentang identitas Anda, dan mahkota adalah tanda paling nyata dari hal itu. Lihatlah para raja dan pemimpin masa lalu. Mereka mengenakan mahkota bukan hanya sebagai hiasan, melainkan sebagai saksi terbuka dari kewibawaan mereka. Begitu pula Anda, berjalan dalam kehidupan dengan mahkota yang diakui oleh semesta, namun seringkali memperlakukannya seperti hal sepele. Padahal yang tak terlihat tahu, baik yang mendukung maupun yang menentang. Rambut Anda menyatakan sesuatu kepada dunia yang tak kasat mata. Ia berbisik, inilah dia, yang terhubung dengan cahaya. Karena itu, jika mahkota diri Anda jatuh dalam kelalaian, kewibawaan batin Anda pun perlahan bisa meredup. Semesta telah menanamkan begitu banyak dalam diri Anda untuk dibiarkan tertidur dari hal-hal penting. Anda telah dipilih, Anda telah dimahkotai, dan kini waktunya mulai hidup seperti itu sebagai yang terpilih. Sejak awal, tanpa Anda sadari, mahkota itu telah ada, bukan pemberian manusia, melainkan titipan kehidupan. Kini semesta tidak lagi sekadar meminta, melainkan mendesak Anda untuk hidup sebagai sosok yang memegang otoritas sejati. Kelelahan yang Anda rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan akibat perang yang tak terlihat. Perang ini tak datang dengan ledakan atau luka yang terlihat. Ia hadir diam-diam, perlahan meluruhkan jiwa Anda melalui hal-hal yang begitu halus hingga hampir tak Anda sadari. Tatapan dingin, kata-kata manipulatif, rasa diabaikan, beban iri hati, atau perihnya penolakan, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah serangan yang dihitung, diarahkan bukan ke pikiran atau hati Anda terlebih dahulu, melainkan ke mahkota Anda. Rambut, sebagai simbol mahkota diri, telah menyerap lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. Setiap ruang yang Anda masuki membawa jejak energi. Ada yang bersahabat, ada pula yang penuh iri, dan mahkota Anda merekam semuanya. Anda pernah melangkah ke tempat-tempat yang tampak ramah di permukaan, namun menyimpan bara di dalamnya. Tanpa tahu sebab, Anda pergi dengan rasa lebih berat, lebih redup, lebih ragu. Anda tidak pernah kehilangan cahaya itu. Cahaya itu hanya tertutup puing-puing yang ditanam oleh peperangan senyap, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Tidak cukup keras untuk membangunkan sisi pejuang dalam diri Anda, tapi cukup halus untuk membuat Anda menyalahkan diri sendiri. Namun, semesta melihat segalanya. Mahkota Anda adalah sesuatu yang sakral. Dalam ranah yang tak terlihat, ia bersinar seperti suar. Ada yang mengenalinya, ada pula yang membencinya. Itulah sebabnya sejak awal, ada yang berusaha membuat orang lain meremehkan penampilan Anda, mengecilkan keindahan Anda, dan membuat Anda meragukan identitas Anda sendiri. Bukan dengan pedang, melainkan dengan benih yang ditanam dalam diam, tumbuh dalam bayangan. Jika ada yang mampu membuat Anda membenci mahkota Anda sendiri, maka perlahan ia dapat membuat Anda menyerahkan takdir Anda tanpa Anda pernah menyadarinya. Itulah sebabnya Anda merasa terkuras meski telah beristirahat. Itulah alasan Anda terbangun dalam keadaan letih meski telah tidur panjang. Anda bukan malas. Anda sedang berdarah di ranah batin. Namun kini, tirai mulai disingkapkan. Mata batin Anda sedang dibuka agar mampu melihat apa yang selama ini tersembunyi. Kekuatan cahaya yang lebih tinggi bergerak atas nama Anda. Ia datang bukan hanya untuk menghibur, melainkan untuk memimpin. Ia tidak sekadar menenangkan, tetapi menegakkan keadilan. Ia telah melihat setiap bisikan, setiap kutukan, setiap ruang tersembunyi tempat nama Anda dicemarkan. Dan kini, semua itu dilepaskan untuk dihancurkan. Kesunyian yang Anda rasakan bukanlah tanda penelantaran, melainkan strategi. Ia adalah keheningan sebelum gerak besar terjadi. Dan kini gerak itu dimulai. Kekuatan cahaya tidak lagi hanya menyaksikan. Ia sedang bergerak. Perang atas mahkota Anda mencapai puncaknya, dan Anda tidak akan dikubur dalam diam. Anda tidak hancur. Anda dikenali. Anda dilindungi. Anda sedang bangkit. Pengepungan ini berakhir sekarang. Anda mungkin belum melihatnya dengan mata lahir,
tetapi di ranah batin sebuah pertempuran besar sedang berlangsung dan arusnya berbalik mengarah pada kemenangan Anda. Kekuatan penjaga hadir di sisi Anda. Pedangnya menyala dengan api keadilan batin, memutuskan tali-tali tak terlihat yang diam-diam membelit mahkota Anda, tali rasa malu, keletihan, ejekan, dan kebingungan. Hal-hal yang Anda kira kesalahan pribadi kini terungkap sebagai apa adanya. Serangan strategis yang dilancarkan secara diam-diam. Sisa-sisa kutukan yang pernah terucap. Beban penghakiman yang dilontarkan diam-diam. Bisikan yang mengatakan Anda tidak cukup, semua itu sedang dibungkam oleh otoritas cahaya. Struktur-struktur yang dibangun untuk merusak jati diri Anda selama bertahun-tahun runtuh seketika di bawah kekuatan kebenaran batin. Ini bukan sekadar perlindungan, ini pemulihan. Atmosfer batin di sekitar Anda sedang dibersihkan, diatur ulang, dan dipenuhi kesadaran yang lebih tinggi. Ketumpulan yang Anda rasakan terbakar habis. Berat yang menggantung seperti kabut terangkat, mahkota yang dulu tampak redup kini dipoles oleh api kesadaran. Apa yang dulu menolak Anda kini mulai memberi jalan. Apa yang dulu menguras Anda kini mulai melepaskan Anda. Pahami ini baik-baik. Anda tidak lagi berjalan sendirian di wilayah yang penuh tantangan. Kekuatan yang lebih tinggi telah turun ke lapangan. Dan pertempuran atas jati diri Anda tidak lagi menuju kekalahan, tetapi menuju kebangkitan batin. Rambut Anda, wahai jiwa terpilih, tidak pernah sekadar hiasan. Ia bukan dekorasi belaka. Ia adalah pelindung, bukan fitur kecantikan, tetapi lapisan pertahanan. Dunia mungkin melihatnya sebagai helai-helai biasa. Kesadaran lebih tinggi melihatnya sebagai perisai. Rambut Anda adalah garis pertahanan pertama antara jiwa Anda dan energi-energi gelap. Setiap hari Anda berjalan melalui tembakan silang energi batin, tatapan iri, gumaman cemburu, lingkungan yang dipenuhi kepahitan, mendorong tubuh halus Anda seperti asap, dan rambut Anda perisai yang dianugerahkan menangkap apa yang semestinya menembus Anda. Ia menyerap racun agar jiwa Anda tetap tegak. Namun karena Anda tidak mengetahui kebenaran ini, Anda membiarkan perisai itu terbuka. Anda menyebutnya kesombongan. Anda menganggap beratnya hanya sebagai hari rambut buruk. Padahal pesan batin berkata, ketika rambut Anda terasa kusam, itu bukan sekadar persoalan kosmetik. Itu peringatan. Itu perisai Anda yang menerima serangan. Itu lapisan pelindung batin Anda yang meminta penguatan. Musuh tidak perlu menghancurkan Anda secara langsung. Ia hanya perlu membuat Anda berhenti menjaga pertahanan Anda sendiri. Namun kini, langit seakan berbicara. Sebab, harga dari ketidaktahuan sudah terlalu besar. Rambut Anda bukan sekadar pelindung. Ia juga antena terhubung pada frekuensi halus yang sering kali tak mampu dijangkau oleh pikiran. Ia mampu merasakan apa yang belum dapat Anda pahami. Ia menangkap perubahan suasana, menyerap bisikan halus yang tak terlihat, dan memberi sinyal pada jiwa Anda ketika sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat. Ini bukan tentang penampilan, ini tentang kelangsungan hidup, ini tentang strategi. Dan pesan yang datang begitu jelas. Mahkota Anda tidak pernah dimaksudkan untuk diabaikan. Ia ditempa untuk dijaga dengan penuh kesadaran. Ada sesuatu dalam diri Anda yang dunia sulit jelaskan, dan energi gelap pun tidak mampu menahannya. Bukan hanya tentang kehadiran Anda, tetapi juga tentang kepekaan Anda. Bukan rupa luar yang menakutkan kegelapan, melainkan sensitivitas Anda terhadap bisikan yang lebih tinggi. Pernah ada kisah tentang seseorang yang kekuatannya terhubung dengan rambutnya. Saat mahkotanya terpotong, panggilannya seakan hilang. Namun ketika rambutnya tumbuh kembali, takdirnya pun pulih. Itu bukan soal kesia-siaan, itu adalah ikatan. Demikian pula, mahkota Anda membawa bobot ikatan batin. Kehilangan artinya, risiko melupakan kekuatan Anda. Namun menghormatinya, berarti memulihkan kembali daya yang pernah hilang. Musuh tahu hal ini. Karena itu, serangannya jarang keras. Ia tidak berusaha menghancurkan, melainkan mengganggu. Tidak dengan senjata, melainkan dengan bisikan. Tidak dengan teriakan perang, melainkan dengan kebingungan, identitas, harga diri, dan nilai diri. Ia menyasar hal-hal itu, agar Anda mulai meragukan kejernihan batin yang dulu terasa begitu alami. Ingatlah kembali momen-momen ketika Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan sebelum kata terucap, atau saat kedamaian memenuhi diri Anda hanya karena berada di dekat seseorang, meskipun keadaan luar tidak berubah. Itu bukan sekadar intuisi. Itu adalah mahkota Anda yang menerima sinyal halus. Antena Anda sedang selaras. Rambut adalah bagian dari proses kepekaan itu.
Ia tidak pernah dimaksudkan hanya untuk hiasan. Ia membantu Anda menavigasi dunia yang penuh ilusi. Strategi kegelapan sederhana. Jika sensitivitas Anda tumpul, arah hidup Anda akan kabur. Jika mahkota dianggap sepele, maka panggilan hidup pun bisa dipandang remeh. Itulah sebabnya pesan ini hadir sekarang. Kelangsungan Anda bergantung pada sensitivitas Anda. Setiap kali Anda merawat rambut dengan penuh cinta, Anda menghormati mahkota yang dianugerahkan kepada Anda. Namun saat Anda mengutuknya, menyebutnya jelek, sulit diatur, atau tak berharga, Anda hanya mengulang apa yang ingin dipercaya kegelapan tentang tujuan Anda. Mahkota dan panggilan hidup Anda saling terhubung. Cara Anda memperlakukan yang satu mencerminkan bagaimana Anda akan memperlakukan yang lain. Ini bukan simbol kosong, ini adalah hukum batin. Lihat kembali masa-masa ketika Anda mengabaikan rambut Anda. Bukankah itu juga masa ketika tujuan hidup terasa jauh? Ketika suara hati menjadi samar, ketika mimpi seakan diam membeku. Itu bukan kebetulan. Mahkota Anda sedang bersuara. Hanya saja, Anda tidak mengenali tangisannya. Ini bukan tentang kesombongan, ini tentang identitas. Dan ketika identitas retak, tujuan hidup pun menjadi rapuh. Rambut Anda bukan aksesori. Ia adalah perpanjangan dari jiwa Anda. Sebuah pengingat yang terlihat bahwa Anda sudah dimahkotai sejak awal keberadaan Anda. Anda lahir dengan tanda itu. Jagalah tanda itu. Ingatlah baik-baik. Cara Anda memperlakukan mahkota menentukan bagaimana Anda membawa panggilan hidup Anda. Yang penting bukan ritual permukaan atau keindahan luar, melainkan kedalaman makna yang terkandung di baliknya. Mahkota yang tidak biasa. Bagian 1. Sebuah mahkota yang tak kasat mata. Bayangkan sejenak, Anda sedang berdiri di depan cermin. Mata Anda menatap ke arah diri sendiri. Rambut yang tergerai atau mungkin tertata rapi, seolah sekadar bagian dari tubuh. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh pandangan mata biasa. Mahkota Anda bukanlah mahkota emas yang dihiasi permata. Ia bukan simbol kerajaan duniawi. Mahkota itu tidak terlihat oleh mata kebanyakan, tetapi terasa oleh jiwa yang peka. Ia adalah tanda bahwa Anda dilahirkan dengan sesuatu yang berbeda, sebuah energi yang melingkupi kepala Anda, seakan alam semesta menaruh segel di sana. Mahkota ini tidak selalu dipahami. Banyak orang mengabaikannya. Mereka sibuk menghiasinya dari luar, tanpa pernah benar-benar mendengar bahasa halus yang dikirimkan dari dalam. Padahal, mahkota ini bukanlah simbol hiasan semata. Ia adalah pusat sensitivitas, antena yang menangkap sinyal tak kasat mata, dan perisai yang melindungi Anda dari hal-hal yang tidak terlihat namun nyata. Mahkota yang tidak biasa ini adalah bagian dari identitas Anda. Ia berbicara melalui intuisi, firasat, bahkan melalui rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Berapa kali Anda merasa ada sesuatu yang salah, meski belum ada bukti? Atau sebaliknya, merasakan ketenangan yang aneh saat berada di dekat seseorang, meskipun situasi luar tampak kacau? Itu bukan kebetulan, itu adalah bahasa mahkota Anda. Kebanyakan orang berjalan dalam hidup dengan kepala tertunduk, bukan karena rendah hati, tetapi karena lupa bahwa di atas kepala mereka ada sesuatu yang agung. Mereka membiarkan mahkota itu berdebu, bahkan retak, padahal mahkota itu adalah tanda bahwa Anda tidak pernah lahir sia-sia. Mahkota yang tak kasat mata ini tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditukar dengan emas atau perhiasan. Ia hanya bisa dijaga, dihormati, dan dipahami. Dan saat Anda mulai menyadari keberadaannya, Anda akan mengerti, hidup ini bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang berjalan dengan kepala tegak, karena ada sesuatu yang tidak biasa bertengger di sana. Bagian 2. Lebih dari sekadar rambut. Banyak orang berpikir bahwa rambut hanyalah aksesori alami. Dipotong, diwarnai, dihias, lalu ditampilkan. Tetapi bagi jiwa yang peka, rambut lebih dari itu. Ia adalah simbol sekaligus saluran. Rambut, dalam banyak tradisi kuno, dianggap sebagai perpanjangan dari energi batin. Ia bukan sekadar benang biologis, melainkan antena yang merekam, menangkap, dan memancarkan frekuensi tertentu. Apakah Anda pernah merasa lebih ringan setelah memotong rambut? Atau merasa lebih kuat ketika merawatnya dengan baik? Itu bukan sugesti semata. Rambut menyimpan energi. Ia merekam perjalanan hidup Anda. Setiap helai adalah saksi dari perjalanan panjang jiwa Anda. Rambut Anda adalah mahkota. Dan seperti mahkota pada raja atau ratu,
ia perlu dijaga. Ketika Anda merawatnya dengan penuh cinta, Anda sedang menghormati diri sendiri. Ketika Anda mengabaikannya, ada pesan yang lebih dalam. Mungkin Anda sedang mengabaikan bagian tertentu dari jiwa Anda juga. Mahkota ini adalah antena yang menangkap bisikan halus dari alam semesta. Kadang, ia mengirimkan peringatan sebelum bencana datang. Kadang, ia memantulkan kedamaian saat Anda berada di jalur yang benar. Rambut bukan sekadar penutup kepala. Ia adalah penanda arah. Kompas yang berbicara dalam bahasa sunyi. Mengabaikan rambut sama dengan mengabaikan sinyal yang datang dari mahkota. Dan ketika Anda kehilangan sensitivitas itu, hidup menjadi lebih kabur. Anda mulai bertanya-tanya, mengapa intuisi melemah? Mengapa arah hidup sulit ditemukan? Dan mengapa tujuan terasa jauh? Rambut Anda tidak biasa. Ia terhubung dengan mahkota yang tidak kasat mata. Ia adalah tanda bahwa Anda lebih dari sekadar tubuh. Anda adalah jiwa yang berjalan dengan antena kosmik, yang setiap helainya membawa cerita. Bagian 3, bahasa halus dari mahkota. Mahkota berbicara, tetapi ia tidak berbicara dengan suara keras. Ia tidak berteriak. Ia berbicara melalui bahasa halus yang sering kali kita abaikan. Bahasa itu hadir dalam bentuk firasat. Saat Anda bertemu seseorang dan tanpa alasan logis merasa ada yang janggal, itu adalah mahkota Anda yang memberi sinyal. Saat Anda melangkah ke suatu tempat dan merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan, itu bukan kebetulan. Mahkota Anda sedang berbicara. Bahasa ini juga hadir dalam bentuk kedamaian yang mendalam. Pernahkah Anda merasa tenang tanpa alasan saat berada di sisi seseorang? Bahkan ketika keadaan sekitar kacau, jiwa Anda tetap damai. Itu adalah tanda bahwa mahkota Anda sedang selaras dengan energi positif di sekeliling Anda. Masalahnya, kita hidup di dunia yang bising. Suara luar lebih sering kita dengarkan daripada suara dalam. Kita mendengar teriakan dunia, tetapi mengabaikan bisikan mahkota. Dan semakin lama kita abaikan, semakin samar suara itu. Hingga akhirnya kita merasa hilang arah, padahal sinyal itu tidak pernah berhenti berbicara. Bahasa mahkota tidak butuh kata-kata. Ia berbicara lewat rasa, lewat getaran, lewat energi. Ia mengingatkan bahwa Anda dilahirkan bukan hanya untuk melihat dengan mata, tetapi untuk merasakan dengan hati. Ketika Anda belajar mendengarkan bahasa halus ini, hidup akan terasa berbeda. Anda tidak lagi mudah tertipu oleh penampilan luar. Anda tidak lagi cepat terjebak dalam ilusi. Anda mulai melihat lebih dalam, lebih jauh. Dan disitulah mahkota Anda berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai penerjemah antara dunia luar dan dunia batin. Bagian 4. Saat mahkota diabaikan, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ketika mahkota diabaikan. Saat kita membiarkan diri terjebak dalam rasa malas, takut, atau rasa tidak berharga, mahkota itu meredup. Mungkin Anda pernah melewati masa ketika hidup terasa hampa, suara hati nyaris tak terdengar, mimpi yang dulu menyala kini seolah mati. Anda merasa seperti bayangan dari diri sendiri. Itu adalah tanda bahwa mahkota Anda sedang berdebu. Ia menangis, tetapi Anda tidak mendengar. Ia memberi sinyal, tetapi Anda sibuk menutup telinga batin. Mengabaikan mahkota bukan hanya soal rambut yang tidak dirawat. Itu adalah simbol bahwa Anda juga mengabaikan diri. Anda tidak memberi makan jiwa Anda. Anda membiarkan energi luar merampas kejelasan arah. Anda lupa bahwa mahkota Anda bukanlah aksesori, melainkan pusat kepekaan hidup Anda. Namun kabar baiknya, mahkota yang redup bukan berarti mati. Ia selalu bisa dipulihkan. Seperti api kecil yang ditiup angin, ia bisa menyala kembali ketika diberi ruang, perhatian, dan cinta. Mahkota Anda menunggu untuk dikenali lagi, untuk dirawat, dan untuk diberi tempat dalam perjalanan hidup Anda. Bagian 5. Mahkota dan identitas. Mahkota Anda adalah identitas Anda. Cara Anda memperlakukannya mencerminkan cara Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda melihat mahkota sebagai sesuatu yang remeh, Anda cenderung melihat diri Anda pun dengan cara yang sama. Tetapi ketika Anda mulai menghormati mahkota itu, Anda juga sedang menghormati jiwa Anda. Mahkota adalah tanda bahwa Anda bukan sembarangan. Ia adalah simbol keberadaan yang penuh makna. Banyak orang kehilangan arah bukan karena tidak punya tujuan, melainkan karena melupakan mahkota mereka. Mereka lupa bahwa mereka pernah dimahkotai sejak awal. Mereka kehilangan rasa berharga, sehingga panggilan hidup pun terasa jauh. Mahkota adalah pengingat.
Anda memiliki misi, Anda memiliki cahaya, Anda memiliki nilai yang tidak bisa ditentukan oleh dunia. Bagian 6. Mahkota sebagai perisai. Mahkota tidak hanya memberi identitas, ia juga melindungi. Mahkota Anda adalah perisai yang menangkal energi negatif. Ia memberi peringatan ketika bahaya mendekat. Ia menahan masuknya kebingungan, kebohongan, dan manipulasi. Tetapi ketika Anda mengabaikannya, perisai itu menjadi rapuh. Energi luar lebih mudah menembus, membuat Anda ragu, kehilangan arah, bahkan merasa hampa. Merawat mahkota sama dengan memperkuat perisai. Dengan begitu, Anda tidak mudah dikendalikan oleh kebisingan luar. Anda tetap berdiri teguh, meski dunia mencoba menggoyahkan. Bagian 7. Restorasi mahkota. Mahkota yang redup selalu bisa dipulihkan. Caranya adalah dengan memberi perhatian kembali. Dengan menyadari bahwa ia bukan sekadar penutup kepala, melainkan bagian dari jiwa Anda. Restorasi mahkota dimulai dari dalam. Dari cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Dari keyakinan bahwa Anda layak. Dari kesediaan untuk menerima bahwa Anda memiliki nilai yang tak ternilai. Setiap kali Anda merawat rambut Anda dengan cinta, Anda tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga jiwa. Anda sedang berkata kepada diri sendiri, "Saya berharga, saya layak, saya dimahkotai." Bagian 8. Menghormati yang tak biasa. Mahkota Anda tidak biasa. Ia bukan sekadar rambut, bukan sekadar simbol. Ia adalah tanda bahwa Anda memiliki sesuatu yang unik. Menghormati mahkota berarti mengakui bahwa Anda membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Anda adalah individu yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Mahkota Anda adalah tanda dari keunikan itu. Dan dunia hanya bisa melihat cahaya mahkota Anda jika Anda sendiri berani mengangkat kepala, berjalan dengan kesadaran, dan menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Bagian 9. Kemenangan melalui mahkota. Mahkota bukan tanda kesombongan, ia adalah tanda kemenangan. Kemenangan Anda atas rasa malu, atas keraguan, atas luka, dan atas setiap bisikan yang pernah mencoba merendahkan Anda. Ketika mahkota Anda bersinar, itu berarti Anda sudah melewati badai, tetapi tidak hancur. Anda sudah jatuh, tetapi bangkit lagi. Anda sudah menang atas suara yang berkata Anda tidak berharga. Mahkota Anda adalah bukti bahwa Anda selamat, bahwa Anda kuat, dan bahwa Anda membawa cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Pada akhirnya, mahkota Anda adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian. Anda telah dimahkotai sejak awal keberadaan, bahkan sebelum dunia mencoba memberi label kepada Anda. Mahkota itu bukan hadiah dari orang lain, bukan pula sesuatu yang dapat dirampas begitu saja. Ia adalah segel batin, tanda bahwa Anda diciptakan dengan tujuan, dengan nilai, dan dengan cahaya yang tak ternilai. Berjalanlah dengan kepala tegak. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran. Karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak biasa bertengger di atas kepala Anda. Sesuatu yang membuat langkah Anda lebih ringan, suara Anda lebih berdaya, dan hidup Anda lebih bermakna. Setiap kali Anda mengangkat kepala, Anda sedang memberi isyarat kepada dunia bahwa Anda mengenali siapa diri Anda sebenarnya. Berjalanlah dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Sebab orang yang mengabaikan mahkota akan mudah kehilangan arah, tetapi orang yang menghormatinya akan selalu menemukan jalan. Mahkota Anda akan menuntun Anda melewati lembah keraguan, melalui lorong gelap kesendirian, hingga tiba di ruang yang penuh cahaya pemahaman. Ketahuilah, mahkota Anda tidak diciptakan untuk sekadar hiasan. Ia adalah simbol kekuatan batin yang membuat Anda mampu bertahan saat orang lain menyerah. Ia adalah tanda bahwa jiwa Anda memiliki radar khusus untuk menangkap hal-hal yang tak bisa dilihat mata biasa. Ia adalah bukti bahwa Anda punya sesuatu yang tidak semua orang miliki: sensitivitas, intuisi, dan kedalaman. Saat dunia menilai Anda hanya dari luar, ingatlah bahwa mahkota Anda berbicara dari dalam. Ia tidak butuh pengakuan, karena sinarnya cukup untuk menerangi langkah Anda sendiri. Dan ketika orang lain mulai melihat cahaya itu hanyalah konsekuensi dari bagaimana Anda merawatnya. Berjalanlah dengan kepala tegak, meski badai mencoba menundukkan Anda. Jangan biarkan bisikan negatif merampas keyakinan Anda. Jangan biarkan keraguan membuat Anda menanggalkan mahkota itu. Sebab setiap kali Anda menjaga mahkota, Anda sedang menjaga identitas, arah, dan tujuan hidup Anda. Ingatlah selalu, mahkota Anda tidak biasa. Jagalah, hormati, biarkan ia bersinar,
sebab ketika mahkota Anda bersinar, dunia akan menyadari ada sesuatu yang agung, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang hidup dalam diri Anda. Dan saat Anda berjalan dengan kepala tegak, dunia tidak hanya melihat Anda, dunia melihat mahkota yang Anda bawa dan menyadari Anda bukan sekadar hadir di sini, Anda ditakdirkan untuk berjalan dengan cahaya. Ini bukan panggilan untuk mengagungkan rambut Anda, melainkan undangan untuk menyadarinya sebagai sesuatu yang sakral. Rambut Anda bukan sekadar hiasan, ia adalah simbol keterhubungan, sebuah benang yang tampak yang mengikat Anda pada misi yang tak terlihat. Mengabaikannya seakan mengirim pesan diam kepada alam batin. Saya belum memahami apa yang telah dipercayakan kepada saya. Setiap helai dihitung bukan karena penampilan semata, melainkan karena keselarasan yang diwakilinya. Mahkota Anda dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi, tak ada serangan, ejekan, atau bisikan yang bisa menghapus makna yang telah ditetapkan di atas diri Anda. Kini, setelah kebenaran ini terungkap, bersikap pasif bukan lagi pilihan. Pencerahan selalu menuntut jawaban. Tabir tidak dibuka agar Anda hanya mengagumi wawasannya, melainkan agar Anda bergerak. Selama bertahun-tahun, ada kekuatan yang diam-diam menenun gangguan ke dalam jati diri Anda. Namun, inilah saat yang bisa membalikkan apa yang telah lama terkubur. Ini bukan soal perawatan diri semata. Ini adalah perawatan jiwa. Anda dipanggil untuk memperlakukan mahkota di atas kepala Anda dengan rasa hormat, bukan kesia-siaan. Rambut Anda bukan sekadar fitur, ia adalah simbol hidup asal-usul, kewibawaan, dan arah hidup Anda. Bayangkan setiap helai seperti gulungan yang ditulis oleh semesta. Sentuhlah dan ucapkanlah kata-kata dengan penuh kesadaran, bukan sebagai cermin untuk dikagumi, melainkan sebagai pernyataan bahwa Anda siap membebaskan diri dari segala belenggu lama. Ketahuilah, setiap ucapan Anda menata panggung untuk masa depan. Rambut Anda bukan hanya rambut, ia adalah gerbang, penerima, dan penanda. Ia mengingat apa yang pernah dibawa, ia merespons apa yang diucapkan. Karena itu, jangan menunda. Penundaan bukan sekadar diam, ia adalah lahan subur bagi kehancuran. Setiap detik penundaan memberi ruang bagi bayangan untuk memperkuat cengkeramannya. Anda mungkin berpikir sedang menunggu waktu yang tepat, padahal dalam ranah batin, menunggu tanpa tindakan adalah bentuk menyerah. Penundaan melemahkan perisai jiwa Anda. Penundaan memberi makan bisikan lama yang seharusnya sudah mati. Ingatlah, kekuatan gelap tidak harus mengalahkan Anda dengan pukulan besar. Ia hanya perlu menunggu lebih lama dari Anda. Ia tidak membutuhkan serangan dramatis. Ia bertahan dalam kesunyian Anda, maju dalam penundaan Anda. Semesta tidak meminta pertunjukan, ia hanya meminta perhatian. Karena di mana perhatian Anda mengalir, di sanalah kewibawaan Anda mulai tumbuh. Anda tidak perlu bertahun-tahun untuk merebut kembali apa yang hilang. Yang Anda butuhkan hanyalah 2 menit kesadaran yang penuh, 2 menit keberanian untuk menyelaraskan diri dengan kebenaran batin. Yang terpilih, apa yang bersemayam di atas kepala Anda bukan sesuatu yang biasa, ia bukan opsional, ia adalah gema nyata dari sebuah panggilan batin. Perlakukanlah ia sebagaimana Anda memperlakukan takdir Anda, karena dalam pandangan semesta, keduanya adalah satu. Semesta tidak menyesuaikan diri dengan jadwal Anda. Ia tidak menunggu waktu yang lebih nyaman. Ketika semesta berbicara, ia melakukannya dengan urgensi abadi. Ada momen-momen dalam hidup, jendela keselarasan batin, yang hanya terbuka sekali. Lewatkan, dan ia tidak akan kembali dengan cara yang sama. Suasana akan bergeser, tugas akan berpindah, dan berkah yang sudah bersiap untuk turun akan jatuh pada mereka yang telah siap, sementara Anda masih ragu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan kesadaran. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kesempatan yang terlewat, melainkan takdir. Jika Anda menunda, ketajaman batin akan tumpul, seperti bilah yang dibiarkan tak terpakai. Jika Anda menunggu terlalu lama, cahaya di mahkota Anda akan meredup, dan api yang seharusnya menjadi penuntun orang lain akan berkelip sendirian. Namun jika Anda bergerak sekarang, jika Anda merespons ketika semesta sedang berbicara, maka percikan itu akan menyala. Ia akan memutus siklus pengikisan yang lama, lalu meluncurkan gelombang pemulihan. Jalan ke depan sudah dibersihkan, terbuka, namun tidak selamanya terbuka. Ini bukan sekadar saran, ini adalah tanda. Ketahuilah dengan kejernihan batin, pemulihan mahkota Anda bukanlah hal kosmetik,
itu bersifat katalis. Bukan hanya tentang helai rambut, melainkan tentang sistem. Mahkota di kepala Anda adalah puncak dari rancangan batiniah Anda. Ketika yang tertinggi selaras, maka yang lainnya pun mengikuti. Berkah selalu mengalir dari atas, lalu turun ke bawah. Musuh tahu hal ini. Itulah sebabnya mahkota Anda yang lebih dulu diserang. Ia tak perlu menghancurkan seluruh hidup Anda. Cukup mengacaukan keseimbangan Anda. Guncang bagian atas, maka seluruh tubuh pun goyah. Namun kini, urutan itu sedang dipulihkan. Apa yang dulu terguncang akan kembali teguh. Saat mahkota Anda pulih, kejernihan akan kembali. Kebingungan akan terangkat seperti kabut pagi. Keyakinan akan berkumpul lagi. Kepekaan batin akan menajam. Mimpi yang dulu tertunda akan dipercepat. Bukan semata-mata karena usaha Anda, melainkan karena dorongan kekuatan hidup itu sendiri. Kelelahan yang Anda pikul bukan selalu berasal dari tubuh, melainkan dari kehabisan energi batin yang terjerat oleh rasa malu dan tersembunyi di dalam mahkota Anda. Kini, ketika mahkota Anda dibersihkan, penyakit lama akan kehilangan cengkeramannya. Luka emosi akan mulai menutup, tak lagi diberi makan oleh racun yang tersembunyi. Kelancaran yang dulu terhalang akan terbuka. Hubungan akan mulai pulih. Pintu-pintu yang lama tertutup akan terbuka kembali. Bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena Anda kini diakui. Anda tidak lagi terabaikan, Anda dilihat, Anda dikenali. Mahkota Anda bukan sekadar perhiasan, ia adalah tanda komisi, sebuah mandat. Helai-helai itu bukan hanya milik Anda lagi, melainkan telah ditandai oleh semesta, dipenuhi instruksi yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar perubahan penampilan, ini adalah pergeseran besar dalam diri. Dan saat mahkota Anda bangkit, segala sesuatu yang tertulis atas nama Anda ikut bangkit bersamanya. Apa yang ada di atas kepala Anda kini tak lagi rapuh terhadap kutukan orang lain, iri hati, atau bisikan yang ingin melemahkan. Mahkota Anda telah disucikan, dimeteraikan oleh kehidupan itu sendiri. Ia bukan sekadar milik Anda lagi. Ia adalah tanda bahwa Anda membawa sesuatu yang lebih besar. Rantai yang dulu melekat pada diri Anda bukan hanya terlepas, ia hancur. Beban lama itu telah dicabut. Yang dulu membelenggu, kini tak lagi berkuasa. Asap rasa malu dan kebingungan yang dahulu melayang di atas Anda kini telah tercerai-berai oleh hembusan energi kehidupan yang lebih tinggi. Apa yang dulu menandai Anda untuk penderitaan, kini menandai Anda untuk tujuan yang lebih besar. Rambut Anda telah menjadi tempat sakral, dan tempat sakral adalah tanah yang harus dihormati. Namun kesakralan bukanlah sesuatu yang pasif. Ia menuntut kewaspadaan. Anda tidak lagi bisa memperlakukan mahkota Anda dengan sembarangan, mengucapkan kata-kata buruk atasnya, mengabaikannya, atau meremehkannya sama saja dengan mengingkari kehormatan yang menyertainya. Setiap kali tangan Anda menyentuh rambut Anda, sesungguhnya Anda sedang menyentuh sesuatu yang bernilai suci. Setiap tindakan perawatan adalah kelanjutan dari janji batin Anda sendiri. Ini bukan lagi tentang penampilan, ini tentang penugasan. Anda bukan lagi sosok yang dikepung. Anda kini adalah sosok yang telah diberi mandat oleh alam semesta. Inilah titik balik Anda. Rambut Anda bukan lagi tempat peperangan, melainkan takhta kewibawaan. Kepala yang dulu tertunduk karena keletihan kini terangkat dengan kekuatan yang disucikan. Kesadaran yang lebih tinggi tidak meminta Anda berjalan dengan kesombongan, tetapi dengan keberanian yang jernih. Musim penundaan telah berakhir. Waktu keraguan-raguan telah lewat. Perang atas identitas Anda telah selesai. Dan Anda muncul bukan hanya dipulihkan, tetapi juga dimantapkan. Anda membawa bukan sekadar mahkota, melainkan sebuah mandat, sebuah lapisan energi yang ditempa bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh api penetapan batin. Mulai sekarang, langkah Anda bukanlah langkah acak. Langkah itu syarat makna. Kehadiran Anda mengubah suasana. Suara Anda membawa bobot baru. Dan setiap helai rambut Anda berdiri sebagai kesaksian bahwa apa yang dahulu dimaksudkan untuk menghancurkan, kini telah diubah menjadi kemuliaan. Jiwa terpilih, ini bukan saat untuk mengecil. Ini saatnya bangkit. Anda telah dimahkotai. Anda telah diberi mandat. Kini berjalanlah seolah alam semesta menyaksikan, karena memang demikianlah adanya. Biarlah ini menjadi momen kejernihan Anda. Bukan sekadar pencerahan, tetapi penyadaran. Karena semua yang telah diucapkan atas Anda bukanlah sesuatu yang abstrak atau puitis semata. Ini sangat pribadi dan sangat mendalam. Sejak awal, Anda ditandai bukan untuk disembunyikan,
melainkan untuk tujuan. Anda tidak pernah dipanggil untuk menyatu tanpa suara, untuk tunduk di bawah tekanan, atau untuk didefinisikan oleh luka. Anda dimahkotai bukan dengan emas yang dapat pudar, melainkan dengan api batin yang memurnikan. Mahkota Anda bukanlah detail sepele. Ia adalah ujung tajam identitas Anda yang membawa memori, energi, dan tujuan. Ia berbicara dalam diam ketika mulut Anda tak bisa. Itulah sebabnya ia menjadi sasaran. Itulah sebabnya ia diabaikan. Karena ada yang tahu bahwa jika mahkota Anda rusak, penugasan Anda dapat terhenti. Tetapi kini, segalanya telah berubah. Mahkota Anda tidak hanya dipulihkan, melainkan disucikan. Anda bukan lagi wadah yang diserang. Anda adalah wadah yang memiliki otoritas. Dan dengan itu datang tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, perlakukan mahkota Anda dengan penghormatan. Bersihkan tidak hanya dengan tangan, tetapi juga dengan kata-kata Anda. Ucapkan hal baik ketika menyisirnya. Lindungi ketika menatanya. Tutupi dengan doa atau afirmasi positif sebelum Anda memasuki ruang yang keras. Pahami bahwa cara Anda berbicara kepada mahkota Anda mencerminkan cara Anda memperlakukan panggilan hidup Anda. Mulailah dari hal kecil. Bangunlah dan ucapkan satu kalimat kehidupan atas rambut Anda. Mahkota ini sakral, dan saya akan membawanya dengan kekuatan. Itu bukan kesia-siaan. Itu adalah pengelolaan diri. Biarkan perhatian Anda menjadi keselarasan. Biarkan ketaatan Anda menjadi terobosan Anda. Dan yang terpenting, jangan menunggu, jangan menunda. Kekuatan yang lebih tinggi telah bergerak. Kini giliran Anda. Perang sudah usai. Mahkota itu milik Anda. Berjalanlah seperti seseorang yang dipercaya oleh alam semesta. Sebelum pesan ini diakhiri, mari Anda bawa diri Anda pada momen batin yang hening dan sakral. Ini bukan sekadar doa. Ini penyelarasan batin. Energi yang lebih tinggi mendengarkan. Jiwa Anda siap. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan tubuh Anda hadir. Rasakan mahkota Anda ada di atas kepala Anda. Ucapkan dalam hati, saya siap menerima dan menjaga kekuatan yang dipercayakan kepada saya. Saya berjalan dengan penuh kesadaran, keberanian, dan kasih. Kami berterima kasih atas kasih yang menemukan kami, atas anugerah yang menuntun langkah kami, dan atas kebenaran yang tersingkap di waktu ini. Semesta telah memanggil kami keluar dari bayang-bayang dan mengingatkan bahwa kami tidak pernah dilupakan. Kami adalah jiwa yang dipilih, dimurnikan, dan dimahkotai. Hari ini, kami menyesal untuk setiap saat ketika kami memperlakukan panggilan hidup ini dengan biasa-biasa saja, untuk setiap kali kami merendahkan ciptaan yang berharga, untuk setiap momen ketika rasa malu menetap di tempat yang seharusnya menjadi ruang cahaya. Ampunilah kami karena telah mengabaikan mahkota kami, karena pernah mengejeknya lewat kata-kata, meninggalkannya karena takut, letih, atau lalai. Namun kini, dengan kesadaran yang baru, kami menyatakan pemulihan. Kami berbicara kepada mahkota kami, bersihkanlah, sembuhkanlah, kembali tegaklah dalam tujuan sejati. Biarlah pikiran kami diperbarui, jiwa kami terbangun kembali, dan mata kami terbuka untuk melihat sebagaimana seharusnya. Biarlah api murni menghapus setiap sisa tuduhan, setiap kebohongan yang pernah terucap, setiap kutukan yang pernah bersembunyi. Putuskan setiap rantai yang mencoba melekat pada identitas kami. Biarlah mahkota kami bersinar, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemenangan. Biarlah cahaya dari atas beristirahat pada kami, dan terlihat bahkan di alam yang tak kasat mata. Kami menerima kembali otoritas yang lahir dari pemurnian. Kami melangkah maju, bukan sebagai yang terabaikan, melainkan sebagai yang ditunjuk. Mulai dari saat ini, biarlah langkah kami teratur. Biarlah suara kami membawa kekuatan, dan hidup kami mencerminkan api kesadaran yang menyala. Terima kasih telah bersama dalam doa batin ini. Jika pesan ini menyentuh sesuatu yang dalam di hati Anda, nyatakan dengan berani, saya memakai mahkota batin saya. Biarlah setiap suara terdengar, biarlah setiap mahkota tampak. Hingga kita berjumpa kembali, berjalanlah dengan kepala tegak bukan karena kesombongan, melainkan karena tujuan. Ingatlah, semesta menyaksikan, dan mahkota Anda sedang bersinar.